Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahun nasrul li awliyaihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyyi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ar-ra'ufi ila ummatihi wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'ihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah bi imtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa amalu 'amalas salihin wajtanibu da'bal jahilin. Faqad qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah, bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Pada saat ini kita sama-sama dikehendaki oleh Allah untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan seluruh anggota badan, seluruh aktivitas di luar sana yang masih banyak kegiatan kita. Ternyata kita memilih untuk berangkat ke masjid. Itu artinya suatu tanda bahwasanya kita nanti akan dimuliakan oleh Allah. Kita dijadikan hamba-hamba Allah. Ja'alanallahu ayyakum minal muttaqin. Semoga kita dijadikan hamba-hamba yang bertakwa. Ja'alanallahu wa min auladina minal muttaqin. Putra-putra kita, putra-putri kita dijadikan putra-putri yang bertakwa. Wa min ahlina wa min dzurriyyatina minal muttaqin. Keluarga kita, keturunan kita dijadikan oleh Allah mudah-mudahan sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dalam agama Islam kita dianjurkan untuk saling mencintai kepada sesama umat Islam. Karena dasar cinta itulah sehingga menumbuhkan solidaritas, sehingga menumbuhkan sebuah kebersamaan, sehingga menciptakan suasana yang harmonis, yang baik. Dengan sesuatu yang baik itu ada jaminan bahwasanya Allah cinta kepada kita, Rasulullah cinta kepada kita. Ketika Allah cinta kepada kita, Rasulullah cinta kepada kita, artinya suatu tanda kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali menjelaskan bagaimana upaya setan untuk memecah belah umat Islam ini. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, fa innat tafriq bainal ahbab min mahabis syayatin, min mahabis syaitan. Fa innat tafriq, karena sesungguhnya perpecahan di antara orang yang mencintai, min mahabis syaitan, itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh setan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Tafriq bainal mu'minin, perpecahan antara orang mukmin, min mahabis syayatin, min mahabis syaitan, itu adalah sesuatu yang dicintai oleh setan. Jadi jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, ketika ada orang Islam saling benci, saling curiga, saling fitnah, saling suudon, saling tidak suka antara satu dengan yang lain, itu sudah barang tentu. Barang tentu bagaimana menjadi tujuannya setan. Kalau kita masih ada di antara kita kebencian, kedengkian, buruk sangka kepada saudara kita sama umat Islam, maka detik ini juga, saat ini juga, ketika kita sudah masuk masjid dan ketika nanti kita keluar rumah, jangan sampai kedengkian, kebencian, suudon itu masih mendarah daging dalam hati kita. Karena apa? Itu tanda-tanda orang yang dicintai iblis,
dan dibenci Allah, dibenci oleh Rasulullah. Makanya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya antara orang mukmin satu dengan orang mukmin yang lain itu harus saling mencintai. Karena apa? Karena pada hakikatnya orang Islam satu dengan orang Islam yang lain itu adalah satu saudara. Satu saudara. Artinya apa? Jangan sampai dengan adanya perbedaan pendapat, dengan adanya sebuah sikap, dengan adanya sebuah pendapat terus menjadikan antara orang Islam satu dengan orang Islam yang lain itu saling benci, saling curiga, saling suudzon. Karena apa? Karena itu menimbulkan setan senang dan setan sangat bahagia dan Allah murka. Baginda Rasulullah juga tidak senang. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Ada sebuah bahasa Jawa yang diterjemahkan begini. Sak bagus-baguse nganggep lan nyono Allah marang wong liya, iku isih luwih bagus lan nganggep nyono bagus marang wong liya. Mergo apa? Suudzon itu sebenar-benarnya suudzon itu tetap salah. Yang baik bagaimana? Kita harus husnudzon kepada semua orang Islam yang ada di dunia ini. Biar apa? Penyakit hati itu tidak ada. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang sikap suudzon kepada sesama orang Islam. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, Qala Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok suatu kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok, mereka yang dijelek-jelekkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok, menjelek-jelekkan wanita yang lain. Karena boleh jadi wanita yang diolok-olok, wanita yang dijelek-jelekkan itu lebih baik dari mereka yang wanita yang mengolok-olok. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Apabila kita pahami, kita perhatikan keterangan-keterangan kalau di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 tadi, insya Allah dalam diri manusia itu punya sifat yang namanya sifat ghillun, seneng unek-unek Allah kepada orang lain. Dalam sifat manusia itu ada yang namanya sifat dengki. Dalam diri manusia itu ada sifat yang namanya sifat al-ghibah, seneng rasani wong liya, seneng ngoreksi wong liya, seneng membicarakan kejelekan orang lain. Dan dalam diri manusia itu ada sifat yang namanya sifat suudzon, seneng buruk sangka kepada orang lain. Dan dalam diri manusia itu ada sebuah penyakit, yaitu penyakit dendam kepada orang lain. Kalau itu kita hilangkan, maka ada harapan besar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Karena apa? Kalau kita walaupun ibadah, walaupun sujud, walaupun sholat, tapi di dalam diri kita masih ada kedengkian, masih ada kebencian, masih ada permusuhan, dan masih ada ketidaksenangan dengan sesama orang Islam, maka ada harapan besar amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka detik ini juga, saat ini juga, kalau masih ada di antara kita dendam, dengki, benci dengan sesama umat Islam, maka marilah kita hapus dan marilah kita mengikuti baginda Rasulullah. Untuk apa? Untuk saling mencintai, saling menghormati, dan saling memaafkan antara orang Islam satu dengan orang Islam yang lain. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Di dalam diri manusia itu kalau baik, maka baik seluruh amal ibadah itu. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan, idza salahat jasadu kulluh. Apabila ia baik, maka baik seluruh amal ibadah ini. Wa idza fasadat jasadu kulluh. Apabila hati itu rusak, maka rusak seluruh amal ibadah ini. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Begitu pula bagaimana anggapan kita terhadap diri kita ini. Kita ini tidak tahu baik dan buruknya diri kita. Kita ini hanya ikhtiar dan usaha agar sesuai dengan syariat Islam dan garis-garis peraturan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita sendiri tidak mengetahui yang sebenarnya.
apakah perbuatan kita ini sudah benar atau masih salah. Yang maha mengerti, kembali yang maha mengerti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang lebih baik adalah kita merasa kalau diri kita ini, walaupun kadang-kadang kita ini sudah benar, jangan merasa diri kita ini benar. Bahkan kadang-kadang sudah merasa lebih benar daripada orang lain. Jangan merasa diri kita ini sudah pinter, sudah merasa berkuasa. Lebih-lebih merasa pinter dan merasa berkuasa daripada orang lain. Sebab nopo? Perasaan-perasaan itu menyebabkan sifat yang namanya sifat riya, seneng pamer, kibir, sombong, ujub, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain dan ingin dipuja, suka memuji diri dan menganggap dirinya lebih banyak kelebihan dibanding dengan orang lain, dan sifat senang mencela orang lain tanpa delok kekurangane dhewe. Cara basa Jawane ngono, mboten delok citoke dhewe. Ditambah malih sifat gumedhe, sombong, congkak, adigung adiguna, diktator tanpa perhitungan dan saat tidak menghargai orang amal ibadah orang lain. Akhirnya amal ibadahnya rusak, hubungan dengan sesama masyarakat juga rusak. Dia kadang-kadang kalau ada hamba tersebut merasa dirinya itu alal ailiyin, padahal punya derajat asfala safilin. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, inti khutbah yang saya sampaikan adalah yang pertama, bagaimana kita untuk introspeksi diri kita, koreksi diri kita agar supaya amal ibadah kita ini benar dan hati kita ini selamat adalah yang pertama. Sak bener-bener penganggap bener marang awake dhewe iku isih luwe penganggap salah marang awake dhewe. Agar supaya apa? Suatu ketika kita melakukan kesalahan, ada orang yang mengingatkan kita, kita bisa legowo, kita bisa menerima dengan baik. Yang kedua adalah sak bener-bener penganggap bagus marang awake dhewe iku isih luweh penganggap Allah marang awake dhewe. Agar supaya apa? Kalau kita menganggap diri kita bagus, akhirnya kadang-kadang ujub, merasa oh aku banyak kelebihan, oh aku sudah tidak butuh nasihat dia, oh saya tidak butuh dengan bergaul dengan dia. Kadang-kadang itu kalau orang sombong seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sak bener-bener penganggap pinter marang awake dhewe itu isih luwe bener penganggap bodoh marang awake dhewe. Supaya apa? Ketika ada sebuah kajian taklim, ketika ada sebuah pengajian, kita mau mendengarkan, kita mau mengikuti, dengan adanya seperti itu maka ada harapan besar bahwasanya Allah ridho kepada kita. Rasulullah ada harapan besar memberikan syafaat kepada kita. Semoga kita bisa melakukan amalan-amalan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah syukran ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa alzam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sa'adata man amana bi wa aslam. Wa hada man ghafara bi warham. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma adaru adlam wa ala mahalahum yawma syafaati wa akram. Salamata tasliman katsira amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi wa ayya bil mu'minina min ibadihi wa qala azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Mari kita berdoa untuk seluruh saudara-saudara kita umat Islam. Karena ini menjadi sebuah rukun khutbah yang kedua. Kalau tidak dibaca maka khutbahnya tidak sah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وعصيته ونسينا وعلمته وجاهلنا ولا تدع لنا عملا إلا بلغتنا ولا سؤلا إلا سوغتنا ولا خيرا إلا أعطيتنا ولا شرا إلا كفيتنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر